Shalom Spiritness, kita kembali lagi di acara kita yang terfavorit, The Inspirator, di mana program kita ini membahas tentang orang-orang yang menginspirasi, di mana mereka juga pernah jatuh, mereka juga bangkit kembali, dan itu yang paling penting ya, mereka bisa bangkit kembali dan akan menjadi suatu story atau cerita atau pengalaman pribadi yang pasti menginspirasi semua Spiritness dimanapun kalian berada. Dan hari ini kita ditemani oleh seorang Benny Patinasarani. Shalom Pak Benny. Shalom Justin, apa kabar? Ya, Justin bersama dengan Harry akan menemani semua Spiritness untuk bisa berbincang-bincang dengan Benny Patinasarani pada hari ini, ya Harry ya. Shalom. Shalom Harry. Maaf, Shalom, saya lupa memperkenalkan beliau. Saya ngomong sendiri ternyata dari tadi. Dan hari ini bagaimana, kita mau ngangkat apa ini tentang seorang Benny Patinasarani, Harry? Jadi kehidupan Pak Benny ini menarik sekali dan tentunya akan memberkati semua Spiritness. Kenapa? Karena di balik cerita dari yang akan disampaikan oleh Pak Benny itu ada berkat Tuhan di sana dan inspirasi yang akan menginspirasi semua Spiritness. Dan saya percaya kita semua percaya di sini di acara The Inspirator ini bukan cuma Spiritness yang diberkati, kita penyiar-penyiar di sini juga selalu diberkati. Benar, kita selalu diberkati ya. Langsung semangat kita pokoknya kalau acara ini ya. Karena orang-orang atau narasumber yang kita ajak ngobrol, kita ajak sharing-sharing, itu semuanya benar-benar menginspirasi Spiritness. Sama seperti hari ini. Kalau kita mungkin mendengar nama Patinasarani, kita mungkin ingat seorang legenda, seorang legenda ya. Kalau nggak salah, Papa ya, Yes, Papa ya, betul, Justin. Roland Roni Patinasarani. Yes. Wow, luar biasa, seorang legenda timnas Indonesia ini yang waktu 90-an kalau nggak salah ya. Itu 80-an tepatnya lebih. 80-an ya. Wow. Dan kalau kita mendengar dengan nama Patinasarani ini, sebenarnya hubungan dari Pak Benny dan juga dengan Pak Roni ini kan ayah sama anak. Yes, betul. Deket nggak sih hubungannya ini? Secara hubungan tentu saya bisa bilang cukup dekat ya, karena memang kami bertumbuh, papa itu keluarga sebagai papa yang sosok yang baik gitu ya, yang menjadi teladan. Cuma memang di masa-masa kecil itu kita punya kondisi secara kuantitatif yang cukup kurang gitu ya, karena papa kan setelah selesai bermain bola dia jadi seorang pelatih. Nah, jadi dia malah sering nih tinggalnya dulu di Surabaya karena kan dia pelatih di klub di Gresik kan, Petrokimia Gresik namanya. Jadi kami di Jakarta, papa di Surabaya, kadang pulang sekali balik. Jadi memang jarang ketemu, tapi secara kualitatif istilah papa kalau dalam di rumah tentu dia jadi seorang ayah yang baik gitu ya, yang sangat memperhatikan anak-anaknya lah. Kira-kira begitu. Tapi kalau hubungannya sendiri antara Pak Benny dengan Pak Roni ini, ada nggak ajaran-ajaran khusus tentang mungkin apakah percaya Yesus itu sejak kecil ya Pak Benny? Papa saya itu ya, dia itu secara bukan tipikal orang yang rohani, tapi lebih ke berkarakter gitu ya. Dia punya iman dengan kepada Tuhan yang dia percaya itu kuat banget. Tapi dia lebih banyak membagikan nilai-nilai lebih daripada tentang tanda kutip doktrin gitu ya. Jadi kan ya dia seorang atlet, contohnya ya sederhana, sportivitas tuh hal yang utama. Jadi dari kecil dia selalu bilang sama orang harus jujur. Kalau ada tantangan nggak boleh menyerah gitu. Nah itu adalah nilai-nilai yang dari kecil tuh selalu kami dengar itu gitu loh. Nggak boleh curang sama hidup. Nah itu yang kami sering dapat dari papa ya, justru ya, nilai-nilai karakter itu yang kami sering dengar waktu masih kecil. Berarti kalau gitu. Seorang Benny sendiri percaya Yesusnya pas kapan ini? Saya justru percaya Yesus itu tepatnya itu tahun 1999 gitu ya. Wow. Itu hari pertobatan saya gitu ya, yang membuat saya akhirnya bisa ibaratnya keluarlah gitu ya dari masa lalu saya gitu loh. Jadi di momen itulah menjadi momen di mana saya memberikan hidup saya kepada Yesus sejak saat itu sampai hari ini. Tapi yang memperkenalkan siapa? Pasti kan ada yang mendorong ya, bisa untuk kenal dulu atau tahu dulu, paling enggak tak ada teman-teman yang cerita atau mungkin ada hamba Tuhan yang ketemu dengan Pak Benny saat itu. Oke. Jadi memang kalau dibilang kondisinya perkenalan itu cukup menarik ya. Saya diperkenalkan dengan
sepasang suami istri hamba Tuhan gitu ya. Tapi memang di sebuah tempat yang nggak diharapkan sama orang gitu ya, yaitu tempat pemulihan narkoba gitu. Jadi ya sedikit masa lalu saya ya itu, saya hampir kira-kira 9 tahun lah ya. Nanti kita bahas pelan-pelan, boleh berjuang habis-habisan untuk bisa sembuh dari narkotika dan obat-obatan terlarang gitu. Nah sampai di titik itulah ya semua cara udah saya coba, metode-metode baik dari medis dan semua terapi udah saya coba, gagal terus sampai di titik akhirnya ibaratnya nih ya udah kayak udahlah terakhir gue coba Yesus deh gitu, maksudnya bahasa saya gitu ya. Ya kalau ini nggak berhasil juga udahlah, saya udah nggak tahu mau ngapain lagi sama hidup. Dan puji Tuhan ternyata pilihan yang saya pilih itulah yang akhirnya tepat, bisa membuat saya berubah gitu ya, dan mengalami perubahan sampai hari ini dalam kehidupan saya. Secara garis besar kira-kira seperti itu kondisinya. Dan di saat itulah yaitu sepasang suami istri ini, hamba Tuhan yang sederhana, mereka ya sendiri yang menyodorkan ide atau apa ya, situasi tentang yuk izinkan Yesus yang memulihkan kehidupanmu. Karena dari kecil saya udah Kristen, ya KTP saya kayak Kristen gitu. Jadi tapi itu baru pertama kali saya mengalami sebuah pengalaman yang terus membuat saya berubah sampai hari ini pada waktu itu lewat 2 orang hamba Tuhan ini. Pak Benny tadi Pak Benny sempat mengungkit tentang keterlibatan dengan drugs, dengan obat sebagai masa lalu kan. Bisa nggak diceritakan kepada anak-anak muda di Spiritness ini, di Radio Spirit ini tentang bagaimana awalnya Pak Benny kok bisa terlibat? Jadi saya sebenarnya awalnya terkena narkoba itu bukan karena ada masalah gitu ya, karena memang kalau kita lihat salah satu alasan orang pakai narkoba itu mau menjadikan pelarian dari masalah gitu ya, masalah keluarga lah apapun. Nah saya nggak banyak masalah, cuma kesalahan saya pada waktu itu adalah saya cuma salah dalam pergaulan gitu ya. Jadi saya terpengaruh sama teman-teman yang nggak benar. Awalnya mereka datang selalu juga bertahap gitu ya. Awalnya saya ingat banget itu saya mulai pakai itu dari kelas 5 SD gitu ya, dan itu yang pertama kali dimulai dari 5 SD. Teman saya datang dan tawarin 1 batang rokok. Nah dari 1 batang rokok itulah menjadi awal gitu. Awalnya saya coba nggak enak, pahit, tapi saya coba terus lagi sampai akhirnya saya mulai ketagihan sama itu. Lalu SMP teman saya datang lagi dan bilang ini lebih enak dari rokok. Oh ya, namanya apa? Namanya ganja. Apa itu ganja? Marijuana, cimeng lah katanya bahasa Jakartanya. Oh ya udah, saya mulai coba lagi sampai di SMA. Saya mulai coba sabu-sabu, saya mulai coba putau, ekstasi, heroin, dan hampir semua jenis-jenis narkoba yang ada di Jakarta pada waktu itu. Dan seperti biasa awalnya pasti cuma coba-coba, pengen tahu kan, anak muda gitu ya, rasa ingin tahunya kan besar banget kan gitu. Nah, waktu yang sudah mulai coba ngedrugs itu sudah umur berapa? Kalau pertama kan dari 5 SD. Iya 5 SD yang rokok, terus obat-obatan tuh 5 SD tuh. Kayak kalau tahu ada namanya dulu Pilnipam, Megadon, Lexotan. Nah itu kan. Wah ini sudah lulus filter semua ya. Jadi kalau ada obat-obatan dulu Pak Benny yang lulus yang filter itu. Iya, yang susah kalau saya mau dibius, kalau di rumah sakit susah dibiusnya, lama dibiusnya soalnya. Nah, jadi yang paling mulai coba-coba itu lebih tepatnya di SMA. Di SMA itu karena udah mulai pergaulan lebih bebas, lebih bisa keluar, lebih ketemu dengan banyak orang. Jadi awalnya cuma coba-coba. Saya awalnya pakai cuma seminggu sekali gitu ya. Nah, karena saya masih sekolah, prestasi saya masih bagus, saya cukup ranking di sekolah saya pengurus OSIS dan semuanya. Jadi saya berpikir gak ada yang salah sama narkoba. Kenapa? Sekolah lancar, orang tua lancar, mabok lancar, semuanya lancar, aman gitu ya. Nah tapi itu gak berlangsung lama gitu loh. Sampai tiba-tiba satu hari saya bangun tidur, kok saya kaget nih, kok badan saya menggigil ya. Kok dari kepala sampai kaki kesakitan semua gitu ya. Mau bergerak sedikit langsung muntah-muntah, badan gak enak. Dulu saya belum tahu, orang-orang kan bilang namanya sakau ya gitu. Nah sejak saat itu saya mulai ketagihan sama barang ini. Nah begitu mulai ketagihan atau adiksi bahasa medisnya, itu yang orang-orang bilang enak, asik, itu tiba-tiba hilang semua. Saya hanya pakai narkoba cuma untuk menutupi rasa sakit atau sakau saya aja. Jadi bayangkan yang dirasakan tuh seperti apa sih Pak Benny? Oke, kalau mau dijelasin saya selalu bilang rasanya kayak begini, dari kepala sampai kaki ditusuk-tusuk dari dalam, tapi kita nggak bisa buat apa-apa.
Nah seperti itu, sakit, badan sakit, ngilu semuanya, muntah-muntah gitu ya. Sampai akhirnya tadinya saya pakai narkoba seminggu sekali, itu terakhir saya harus pakai narkoba setiap 2 jam sekali. Wow. Gitu ya. Nah habis gitu ya, bayangkan aja. Nah disinilah mulai saya mengalami masa-masa kehancuran di hidup saya. Dengan perjuangan saya berhasil lulus SMA. Saya kuliah di Jakarta, dulu mimpi saya mau jadi arsitek. Wah. Nah, cuma lama-lama akhirnya satu persatu hidup saya mulai hancur nih karena barang ini. Satu kali saya ketahuan di kampus saya pakai narkoba, langsung dikeluarkan dari kampus saya. Karena kampus saya tidak mau punya mahasiswa yang pakai narkoba. Jadi dulu saya punya pendidikan, sekarang saya nggak punya pendidikan lagi gitu ya. Nah dulu itu saya kuliah sambil bekerja. Saya ini pemain musik dulu sebenarnya. Saya suka main musik di kafe-kafe, di pub-pub di Jakarta. Makanya saya bisa punya uang untuk bisa beli narkoba. Cuma satu hari akhirnya narkoba juga menghancurkan pekerjaan saya. Saya dikeluarkan dari band saya karena band saya tidak mau punya personil band yang pakai narkoba. Juga ya. Jadi dulu punya pekerjaan, sekarang nggak punya pekerjaan. Dulu punya pendidikan, sekarang nggak punya pendidikan. Lama-lama uang saya habis. Nah, waktu uang mulai habis, nah mulai berubah. Akhirnya menjadi pencuri, gitu ya. Jadi dulu awalnya saya mencuri ya dari rumah dulu sendiri, gitu ya. Jadi di rumah saya itu nggak mungkin ada uang 50.000 nganggur di meja lama-lama, itu udah pasti nggak mungkin. Kalau dulu Harry sama Justin ke rumah saya, pesan saya cuma satu, jaga tas baik-baik. Itu aja. Jangan salahkan saya kalau ada yang hilang. Tapi Pak Benny, semenjak yang kecil, waktu SD kan, dari SD kan ngedrink. Yes. Terus setelah itu ada sempat keadaan katanya sakau dan sakit itu, dan itu kan akhirnya menjadi 2 jam sekali. Itu keuangan dari mana Pak Benny dapat untuk bisa membeli barang-barang itu kan cukup mahal ya biasanya dulu. Nah itu makanya sampai ya udah awalnya saya mencuri. Jadi di rumah itu papa saya kalau berdoa tuh mesti buka mata, nggak boleh tutup mata. Karena kalau tutup mata begitu amin saya hilang, dompetnya dia juga hilang. Sampai orang tua kami sempat ya simpan uang itu paling aman tuh cuma 2 tempat gitu ya. Mau pakai brankas kayak di rumah, mau pakai gembok-gembok besar jebol. Yang pertama itu yang paling aman cuma di bank, aman banget. Saya nggak berani merampok bank sampai hari ini, aman gitu ya. Nah tapi kalau di rumah satu-satunya tempat yang orang tua saya paling aman simpan uang itu cuma di kantong celana mereka sendiri, udah itu aja. Karena dibawa terus ya, dibawa terus. Di tempat lain udah pasti hilang gitu lah. Nah kan lama-lama uang nggak bisa lagi kan ketahuan terus. Nah mulai berubah tuh wah ini barang-barang bisa dijual nih gitu ya. Saya mulai jual-jualin barang-barang yang di rumah saya. Yang saya bisa jual, saya jual TV, radio, vas bunga, kristal gitu ya. Sampai vas bunga ya. Iya, nah sampai satu hari ini jadi saya sendirian di rumah nih. Saya sendirian di rumah, keluarga saya, papa mama lagi liburan keluar kota. Nah ini yang saya buat nih. Saya buka pintu garasi rumah saya lebar-lebar. Saya ambil 2 kertas besar. Saya tulis besar-besar banting harga silahkan masuk. Saya tempel di garasi rumah saya. Jadi saya buat open house, garage sale. Iya. Jadi bayangin itu orang-orang masuk rumah saya, habisin. Papa sama mama saya punya perhiasan, cincin kawin. Papa saya punya piala-piala penghargaan, perabotan-perabotan rumah. Habis semuanya. Sampai ada satu orang, saya sering cerita ini, rice cooker sama nasinya baru jadi, sama nasinya itu saya jual semua pada waktu itu gitu. Habis dan itu terus-terusan seperti itu pada waktu itu. Wow, luar biasa ya. Kalau mungkin juga Spiritness ikut mendengarkan ya pembicaraan kita. Luar biasa. Justin sampai saat ini ya tidak pernah mendengar satu cerita seorang anak itu bisa menghabiskan seluruh harta kekayaan orang tuanya dalam satu rumah. Bikin garage sale tadi ya. Benar ya Harry ya. Pernah dengar kan seperti itu? Itu unik sekali, iya, unik sekali. Itu kalau ingat umur berapa itu, Kak Benny? Itu saya setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA, bukan kuliah. Berarti mungkin itu, sekitar 20-an ya waktu sekitar itu ya? 20-an itu. Luar biasa. Dan ini cerita sangat menarik ya Spiritness. Mungkin kita akan break sejenak, kita akan break lagi setelah satu pujian berikut ini. Tetap di Spirit.
ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu. Tersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Nama-Mu, nama-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu Bapa. Kehendakku
spirit, spirit, spirit. Kembali di spirit, jadi sebelum kita break tadi kita mendengar satu kisah yang menarik sekali dari Pak Benny yang mungkin nggak semua orang pernah dengar cerita ini. Jadi cuma orang-orang tertentu yang pernah mendengarnya. Dan kalau Spiritness tadi sudah mengikuti bahwa Pak Benny ini menjual semua barang yang ada di rumahnya waktu ayahnya sedang keluar kota bersama dengan keluarga yang lain. Mereka lagi liburan loh padahal itu. Betul ya. Liburan. Pak Benny, Bayangkan ya. saya penasaran sekali waktu mereka pulang bagaimana? Waktu balik iya benar. Iya, waktu mereka pulang bagaimana reaksi sang ayah? Nah, sebenarnya yang lucu sih mama gitu, karena waktu mama pulang mau masak marah-marah gitu loh. Tabung gas kemana? Gitu ya, karena kompornya masih ada, tabung gasnya udah hilang semua gitu ya. Dan tentu mereka shock gitu ya. Dan ini maksudnya gini, hal yang waktu kita cerita sekarang saya bisa ketawa nih gitu ya. Kalau waktu hari itu jadi gini, jadi ada yang menurut saya narkoba ambil di hidup saya yang membuat saya habis. Pertama, saya udah kehilangan pendidikan. Ya udahlah, saya pasrah lah. Kedua, saya kehilangan pekerjaan. Ya nanti pekerjaan bisa lah, cari lagi lah. Tapi ketika yang ketiga ini terjadi di hidup saya, itu selesai gitu. Karena narkoba juga menghancurkan keluarga saya hari itu. Gitu ya, karena hari itu cuma ada air mata di rumah, nggak ada yang lain. Mama saya itu bisa nangis berjam-jam di kamarnya, nggak mau keluar kamarnya karena hancur habis. Saya punya adik perempuan namanya Cita, dia masih kecil hari itu. Itu tempat persembunyiannya dia tuh cuma di kamar mandi aja setiap hari. Tutup telinga, menangis, dan hampir gak mau keluar kamar. Saya punya adik laki-laki namanya Yeri. Itu hancurnya sama kayak saya. Kita berdua, yang satu gadai, yang satu tebus, papa tebus, yang satu jual. Gitu aja. Yang satu ambil, papa tebus lagi, yang satu jual. Gitu terus. Jadi bayangkan kita berdua itu ngabisin rumah udah kayak apaan gitu ya. Nah, yang paling parah justru adalah saya sempat mengalami masa di mana konflik dengan papa saya cukup parah gitu ya. Nah, hari itu di rumah kami itu ya namanya berantem itu kayak hal yang biasa banget gitu. Loh, sampai Justin pernah dengar kalau nggak salah Pak Benny juga pernah hampir mau bunuh papa ya? Iya, pada saat itu gitu ya. Jadi ya itulah makanya benar namanya piring pecah, kursi patah, pintu hancur, itu kayaknya udah hal yang lumrah di rumah gitu. Sampai satu malam, satu malamnya itu saya lagi sakau besar, lagi marah. Nah, kalau saya bilang berantem dengan papa ya, itu bukan berarti papa tuh jagoan, enggak. Papa itu orang Ambon ya, tapi papa itu orang Ambon yang paling lembut yang saya pernah kenal gitu deh. Dia bukan tipikal orang yang suka berantem. Jadi kalau saya bilang kita berdua berantem, itu artinya saya mengamuk, papa mencoba bertahan. Itu aja artinya gitu. Dan malam itu kita ribut besar banget. Saya minta duit nggak dikasih, saya minta nggak ada. Sampai akhirnya malam itu situasinya itu kita berdua udah pegang pisau dan hampir saling bunuh seperti itu. Mama saya nangis di kamar, adik saya ngumpet di kamar mandi. Yeri waktu itu udah diungsikan, kalau saya nggak salah di daerah Jawa Barat lah, Cirebon dan sekitarnya seperti itu. Dan akhirnya malam itu saya memutuskan nggak jadi tusuk papa saya. Saya lempar pisau saya dan saya lari dari rumah. Nah, jadi dulu saya punya rumah, sekarang narkoba membuat saya jadi nggak punya rumah lagi gitu. Sejak hari itu saya tinggal di jalan. Itu saya hidup berbulan-bulan di jalan. Pertama itu cuma dengan satu baju di badan saya. Jadi pernah bayangkan berbulan-bulan saya sama sekali gak ganti baju karena saya gak punya baju dan saya nggak bisa makan gitu. Saya kalau mau makan saya pergi ke warung makan yang ada di Jakarta, tapi saya nggak masuk dari depan, duduk minta menu, enggak. Saya selalu masuk dari belakang. Jadi kalau ada orang selesai makan baru saya lari ambil makanan sisa dari situ. Jadi saya harus belajar makan tulang ayam. Saya harus belajar ngorek tempat sampah supaya saya bisa makan. Saya nggak bisa tidur gitu. Tempat tidur saya namanya halte bus. Nah, besok tidur di halte bus, disiram tendang, diusir sama orang, pindah ke halte yang lain. Tendang lagi, diusir sama orang, terus pindah, terus seperti itu. Sampai satu hari siang-siang saya lagi tidur di halte bus gitu ya, dan saya tiba-tiba di depan saya lihat ada dua orang gadis mahasiswi nih. Mereka pulang kuliah, jalan, bercanda, tertawa. Nah, waktu saya lihat mereka, tiba-tiba saya menangis gitu ya. Saya kayak teriak, Tuhan, saya juga mau dong bisa punya masa depan kayak mereka gitu. Saya juga pengen sekolah, tapi kalau saya lihat hari itu, kalau Justin sama Heri pernah mendengar statement ini ya, sampah masyarakat. Nah, itu yang saya pikir saya.
Gak ada orang yang mau saya. Keluarga, orang-orang tua telepon sama teman-temannya, jangan main sama anak yang namanya Benny, penjahat itu dia. Bahkan sempat ditelepon ke sekolah dulu, kami minta murid yang namanya Benny itu dikeluarin dari sekolah ini karena nggak pantas di sekolah ini. Saya merasakan bagaimana ditolak, gak diterima, dipandang sebelah mata dan dianggap sampah. Jadi hari itu udah di titik habis. Yang sisa tuh cuma satu, nyawa aja, udah. Nggak ada lagi yang tersisa di hidup saya hari itu, gitu. Tapi apa keluarga nggak ada yang berusaha untuk mencari Pak Benny? Pasti cari, cuma saya punya cara aja untuk bisa bersembunyi. Saya ke rumah bandar saya jadi bandar juga. Saya masuk lebih dalam, pokoknya saya terpuruknya sampai lebih dalam banget, gitu. Cuma kan gitu, saya nggak berani, memang saya nggak berani membuka beberapa rahasia-rahasia yang ada. Tapi sedalamnya kita masuk dalam sebuah sindikat, ujungnya habis pasti. Nah, sampai di titik hari itu ya udah saya udah kehilangan semuanya. Yang membuat saya berakhir kembali ke halte bus lagi. Tidur dengan nggak ada sama sekali, nggak ada yang tersisa. Nah, itulah salah satu momen yang paling rendah gitu ya, yang saya pernah alami di saat saya merasa jadi anak muda yang nggak bisa punya harapan dan nggak bisa punya masa depan. Dan itulah titik-titik yang dimana saya berpikir udahlah, ini mendingan mati aja atau hidup hidup juga nggak ada gunanya. Nah, disitulah saya makin parah lah pada waktu itu. Kira-kira begitu waktu itu kondisinya Justin dan Harry. Dan setelah Pak Benny sadar kembali, kan akhirnya saya sudah coba segalanya, udah terakhir saya mencoba Yesus. Kalau tadi kalau nggak salah Pak Benny bilang gitu ya. Nah, waktu kembali seperti itu, siapa yang duluan dicari? Nah, jadi satu hari begini, saya tuh masih sempat berapa kali berhubungan sama mama saya, karena saya telepon ke rumah, tapi gitu, intinya sempat begitu. Satu kali saya udah habis nih, udah nggak tahan. Nah, adik saya Yeri kan juga pakai narkoba kan. Nah, saya dulu kita pernah rusak bareng lah, hancur sama-sama semua, tapi dia pulih duluan, Yeri sembuh duluan. Nah, mama saya sempat bilang, pulang dong, Yeri udah sembuh tuh. Nggak mungkin, saya bilang. Maksudnya kan gila, saya sama dia kita udah tahu luar dalam lah gitu loh. Nggak mungkin deh. Tapi udah coba aja, jenguk aja, lihat. Nah, akhirnya lama saya berpikir, tapi saya punya satu masalah nih. Saya mesti pulang ke rumah dulu dong untuk itu. Aduh, saya berkali-kali saya di depan rumah saya keluar jalan lagi lewat. Mau masuk. Sudah sampai di rumah ya. Rumah saya keluar lagi. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya akan pulang tapi siang-siang. Dengan pikiran saya, papa saya udah nggak di rumah, udah berangkat ke kantor. Nah, baru saya mau pulang, gitu. Ya udah, saya beranikan diri, saya pulang ke rumah siang-siang. Saya buka pintu pagar rumah saya, begitu saya masuk di pintu rumah, pas papa saya baru keluar dari pintu rumah mau masuk mobil. Jadi kami berpas-pasan di garasi rumah. Saya kaget, nggak tahu mau ngomong apa-apa, saya diam. Yang pertama saya pikirkan adalah saya lihat kanan kiri saya. Ada benda tajam nggak? Saya harus pinggirkan, jangan sampai dilempar ke saya. Nah, setelah berbulan-bulan nggak ketemu, papa saya ketemu saya nggak pernah lupa perkataan pertama papa saya yang membuat saya makin bingung. Bayangin, saya berpikir dia akan, kamu dari mana, anak nggak tahu diri, bikin malu. Betul. Begitu saya sampai, dia cuma bilang Abeng, nama panggilan saya Abeng gitu ya. Ya. Abeng, kamu sudah makan? Bayangin ya, itu saya kayak gubrak gitu. Saya kayak gila, berbulan-bulan gak ketemu, pertanyaannya nggak, saya bilang apa sih yang dia pikirin nih orang gitu. Saya pun nggak bisa menjawab. Saya cuma bengong. Kamu udah makan? Saya bengong. Sebelum saya menjawab, dia tarik saya. Ayo kita makan dulu yuk. Ya udah, saya duduk, saya makan. Saya makan berdua dan saya nggak berani lihat dia. Saya cuma makan. Itu apa nggak langsung air mata bercucuran? Tiba-tiba papa saya bilang begini, Abeng, ingat ya, Abeng bukan penjahat, Abeng anaknya papa. Wah, itu saya nangis. Saya udah nggak bisa makan lagi itu. Saya udah nyampur semua. Ya, kamu bukan siapa-siapa. Baru terakhir kamu selalu diterima di rumah ini. Nah, disitulah harapan saya mulai muncul. Gitu ya, harapan saya mulai muncul. Saya mulai oke, mungkinkah ini jalannya, dan semua. Saya udahlah gitu loh. Tapi saya masih pakai narkoba. Udah lega, tapi saya masih belum lepas. Saya masih pakai narkoba. Saat itu pikiran saya diterima aja di rumah gitu. Tapi saya belum mau sembuh.
Tapi nggak mau lepas. Nggak mau lepas, apalagi tunggu dulu dah, saya bilang buktiin dulu, saya lihat adik saya dulu dah gitu ya, saya lihat Yeri dulu lah. Nah nggak lama berapa hari kemudian akhirnya saya diajak lah sama papa mama saya ke tempatnya Yeri. Yeri dulu yang ketemu dengan sepasang suami istri yang tadi saya cerita. Dan jadi saya jelaskan sedikit ya, kedua hamba Tuhan ini gitu ya, mereka tadinya orang biasa gitu ya. Mereka yang laki suami itu tadinya bekerja di salah satu bank dengan posisi cukup tinggi, direktur. Dan dia resign, jual rumah, beli sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, agak jauh dari Jakarta, di daerah Pondok Cabe namanya, sama istrinya dan dua anaknya. Yang anaknya pertama gadis SMP, yang adiknya laki-laki SD. Berempat mereka tinggal. Dan hari itu Yeri ada di situ, gitu ya. Waktu saya datang ke sana, saya lihat adik saya Yeri. Pertama kali impresi saya adalah matanya berubah banget. Kayaknya ada yang berubah sama dia. Tapi saya nggak nanya. Bahkan saya pun nggak dapat kesempatan untuk bisa ngobrol sama Yeri. Kayaknya memang udah disetting. Saya baru sadar sekarang kayaknya gue dijebak nih gitu loh. Udah disetting langsung ketemu sama kedua hamba Tuhan ini. Jadi saya mau ngomong sama Yeri, nggak sempat. Yeri langsung ketemu sama orang tua saya. Saya diajak ketemu dengan pasangan suami istri ini. Saya baru sadar sekarang, iya kayaknya gue disetting nih bener nih. Gitu ya. Nah duduklah kita. Dia nanya-nanya segala macam gitu ya. Terus baru dia bilang begini, saya ingat, Ben, kamu tahu ada dokter di atas segala dokter gitu ya. Nah, saya tanya yang mana Om, saya bilang. Coba sebutin. Karena papa saya udah bawa saya hampir ke semua dokter terbaik di Jakarta. Mau rumah sakit seperti apa, UGD seperti apa, tuh udah langganan kita banget. Saya punya banyak cerita kalau masalah rumah sakit dari yang benar, bohong-bohongan. Sekali papa saya marah-marah nih, saya ingat. Nanti sore ke dokter tes urin ya. Awas kalau masih positif. Siapa? Siang-siang saya kabur ke pasar, saya bawa kantong gelas persegi, saya kasih panggil tukang becak, Bang mau 10.000 nggak? Mau, minta air kencingnya dong, saya ambil, saya simpan. Sorenya saya tes negatif, haleluya lolos lagi. Itu bayangin, berkali-kali kayak begitu. Jadi saya tanya, Om, dokter yang mana? Saya udah cobain semua dokter, nggak ada yang sembuh. Ada tabib, itu segala tabib, Ben. Yang mana? Saya bilang, nggak ada. Terus terakhir dia bilang begini, Ben, ada pribadi yang sangat mengasihi kamu. Nah, itu kata sederhana banget. Tapi kalau boleh jujur, itu kata merubah hidup saya sampai hari ini. Wow. Pribadi yang mengasihi. Bertahun-tahun yang saya dengar cuma saya dibilang sampah, saya dibilang nggak berguna, saya dibilang nggak punya apa-apa. Tiba-tiba air mata saya mengalir di situ. Terus saya pegang tangannya dan saya tanya, Om, kasih tahu saya Om, siapa yang mau mengasihi sampah kayak begini? Orang-orang aja jijik lihat saya bilang. Baru dibilang namanya Yesus, Ben. Nah disitulah di hati saya ada satu titik kecil yang namanya adalah harapan. Makin besar, makin besar. Nah saya pulang dari situ sampai Jakarta. Tempat yang pertama saya pergi adalah bandar narkoba. Saya masih pakai narkoba. Sampai saya ingat 3 hari setelah itu. 3 hari setelah itu siang-siang saya lagi pakai narkoba. Saya bingung, air mata saya keluar terus. Saya nangis. Awalnya saya bingung, saya pikir ini barang jelek banget pasti nih. Karena saya nggak pernah nangis pakai narkoba gitu ya. Tapi kata itu makin kuat di sini. Yesus. Itu seperti kayak saya dicelikan akan sesuatu. Oke. Jamah gitu. Iya, jadi hari itu saya ingat saya lempar semua narkoba saya dan saya tiba-tiba pertama kali dalam hidup saya ambil yang namanya ini, buat saya ini satu hal penting dalam perubahan kehidupan, namanya keputusan. Saya ambil sebuah keputusan datang sama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu caranya berdoa gimana. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, saya nyerah hari ini. Dan disitulah pertama kali dalam hidup saya memutuskan mengalami yang orang-orang sering bilang Tuhan menjamah sebuah kehidupan. Disitulah saya pulang ke rumah, saya bilang, Ma, saya mau tinggal sama Yeri. Disitu. Nah, akhirnya udah. Nah, kami tinggal berdua bersama dengan sepasang suami istri ini. Di situ saya belajar lihat Yesus, gitu ya. Karena begitu sampai, dia panggil anaknya yang kecil, namanya Biam. Biam, sini Biam. Ya Pi, ini nak kenalin Kak Abeng. Halo Kak Abeng, saya Biam. Biam bawa ke kamarnya Biam ya, gitu. Oke Papi, yuk Kak Abeng ke kamar. Nah,
Saya masih bengong. Saya dibawa ke kamarnya Kabeng. Ini kamar Biam, tapi sekarang dari bukan jadi kamar Biam lagi. Mulai sekarang ini jadi kamarnya Kabeng ya. Kabeng tinggal di sini dan tidur di sini. Saya bilang ini orang-orang saat teduhnya apa setiap hari ya gitu. Dia pulang gitu ya. Sampai rumah gitu, mereka taruh dompet di depan meja saya. Waduh, nggak tahu siapa. Wah, ini ngumpan ujian atau bagaimana ya? Saya cerita ya, mama saya aja ya. Ini saya sudah sembuh nih, saya udah bertobat jauh. 5 tahun saya sudah bertobat nih, udah lewat, udah pemulihan, udah 5 tahun saya bertobat. Saya ke rumah mama saya aja, dia masih refleks taruh dompet di tas langsung. Bayangin loh. Nah ini orang nggak tahu siapa gue gitu, saya udah ngapain aja. Tapi itulah, artinya apa? Kepercayaan saya terbangun lagi. Oh masih ada orang yang percaya sama saya. Oh masih ada yang masih kasih harapan buat saya. Disitulah saya boleh percaya bahwa harapan itu selalu ada di dalam Yesus. Saya jadi ingat omongannya Pak Benny ini. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma begitu kan. Iya. Dan ya dari situlah saya belajar tentang kata itu. Iya. Gitu. Jadi Spiritness ceritanya semakin menarik, tetapi Spiritness jangan kemana-mana karena kita akan break satu lagu atau 2 lagu ini dan kita akan kembali bersama Pak Benny Patinasarani. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku.
terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Spirit, Spirit, Spirit. Oke, Spiritness, kita balik lagi di program The Inspirator bersama dengan Pak Benny Patinasarani. Seperti yang tadi kita sudah dengar, ceritanya luar biasa sekali ya. Masa kecil yang kalau kita bilang masa kecil yang bahagia. Kalau ini bukan sama sekali ya. Masa kecil yang menghancurkan kehidupan orang tuanya. Tapi satu hal, kita melihat satu perubahan yang terjadi dari seorang Pak Benny Patinasarani, di mana dia akhirnya bisa mengenal Yesus, dia akhirnya bisa mengenal Tuhan, dan satu perubahan yang terjadi, dia bisa meninggalkan masa lalunya. Tapi satu hal yang Justin penasaran, kalau saat tadi berjumpa dengan Yeri ya, dan satu rumah bersama dengan pasangan suami istri tadi bersama dengan anak-anaknya, dan itu kan seperti sudah kaya kan Pak Benny. Nah, ada nggak sih momen-momen akhirnya muncul lagi hal yang lalu-lalu, terus melakukan hal yang salah lagi? Pernah nggak kejadian seperti itu? Kalau jadi gini, saya dalam jadi kan hitungannya ini dari 99, ya berarti ini sudah hampir 22 tahun ya saya melewati masa-masa itu ya. Yang pertama adalah saya pernah satu kali mengalami satu momen yang akhirnya saya hampir tergelumpuh lagi itu. Nah itu momen gak mudah karena memang itu masih di awal-awal. Situasinya adalah karena kecewa sama hamba Tuhan. Jujur aja. Gitu. Saya dalam kondisi masih belum dewasa secara kerohanian. Saya melihat realita kan gitu ya. Yang waktu kita udah mulai meneladani seseorang, kita melihat orang luar biasa, kita lupa bahwa setiap orang punya kelemahan gitu. Untuk kita mulai melihat titik kelemahannya, kita nggak ready dan siap dengan realita itu. Itu yang membuat akhirnya saya sempat uring-uringan dan tergoda dan semua. Tapi akhirnya di momen itu Tuhan angkat saya lagi. Tapi kalau ditanya tentang bahwa keinginan yang bisa muncul lagi, itu kan namanya adalah sugesti. Sugesti itu hampir selalu ada sebenarnya. Nah, tapi paling penting adalah bagaimana kita bisa menangkalnya gitu ya. Karena kalau dari sisi medis aja ya, kalau dari sisi medis itu seseorang baru bisa dibilang nyatakan aman sembuh itu minimal setelah 10 tahun bebas. Wow, itu baru dibilang lebih aman sembuhnya. Gitu ya. Kalau 10 tahun itu masih masa-masa kritis. Masih ada selalu kemungkinan untuk bisa relapse atau kembali lagi make. Nah, memang jujur loh dari 10 tahun pertama itulah momen-momen di mana rasa sugesti kan bisa muncul kalau saya tiba-tiba lewat tempat nongkrong dulu gitu. Ketemu teman-teman yang dulu suka make bareng, memorinya mulai muncul lagi semua. Nah, disitulah makanya kenapa saya merasa saya memilih jalan yang benar, karena buat saya firman Tuhan tuh kayak pagar banget buat saya. Gitu. Saya selalu akan kembali kepada merenungkan, menemukan pemahaman akan firman Tuhan, mulai belajar melakukannya. Jujur saya kalau yang membuat saya akhirnya bisa bertahan, karena nanti kita cerita ke depannya saya akan masuk dalam dunia pelayanan ini. Jadi saya akan bertemu lagi dengan namanya Putau, ketemu sama namanya sabu-sabu, tapi dalam kondisi yang berbeda. Saya bukan korban, saya adalah penolong. Betul. Nah, fase-fase itu menolong saya hari ini. Puji Tuhan, karena anugerah, karena kasih karunia, saya akhirnya bisa melewati fase-fase itu. Tapi pelayanan pertama yang Pak Benny lakukan setelah bertobat saat itu, apa yang dilakukan? Oke. Satu kali ada seorang gadis mau aborsi. Dia habis pakai narkoba dan semua gitu. Saya udah pakai segala cara, dia tetap mau. Saya udah bilang itu berdosa, itu sakit, itu gak mungkin.
dia tetap mau. Akhirnya sampai satu kali dia bilang, baik kak, saya nggak jadi aborsi, tapi saya minta satu syaratnya. Saya seneng banget. Sebutin apa aja, kakak penuhin. Asal kamu nggak aborsi, baik kak, saya nggak aborsi. Asal kakak jadi bapaknya. Mau ngomong apa coba? Itu mau ngomong iman apa? Saya ciut langsung. Nggak ada nyali saya dengan itu. Singkat cerita, saya nggak bisa buat itu. Dan akhirnya diaborsi. Dan itulah yang membuat saya menyadari bahwa di luar sana ada banyak generasi yang mereka benar-benar lagi mencari jawaban-jawaban atas realita-realita krisis yang mereka nggak bisa hadapin. Itu kayak apa ya? Kayak unlock. Saya rasa kenapa saya harus hidup di dunia ini sampai seperti itu buat saya. Kenapa saya harus lakukan? Sejak hari itu saya memutuskan mendedikasikan seluruh hidup saya untuk melayani orang-orang seperti ini. Nah, pemicu dari situ. Nah, baru ke depannya masuk dalam pelayanan-pelayanan yang saya boleh bilang ya, pelayanan nggak masuk akal dah, benernya gitu loh. Kalau lihat pelayanannya Pak Benny, soalnya pelayanan semuanya pelayanan yang apa ya? Jarang orang mau lakukan. Iya. Betul. Jarang orang mau lakukan ya kan? Iya. Itu pelayanan yang Justin sempat dengar itu tentang ini ya. Program NLP NS ya. Yes. Ya kan, Metamind itu kan ya. Itu kan itu juga tujuannya kan kalau apalagi sebenarnya dari tahun 2000-an ya kalau nggak salah ya, Pak Benny itu sudah mulai melanglang buana ke Kupang, ke Ambon, bahkan sampai ke kaki Gunung Jaya itu kan. Iya. Itu tujuannya memang sudah dari awal niatnya memang untuk jangkau anak-anak muda yang ngedrugs atau memang ada hal lain yang diutamakan. Jadi akhirnya saya memahami dan menemukan bahwa salah satu jadi passion saya adalah yang namanya people development. Saya suka banget memanusiakan manusia. Jadi menolong orang bisa memaksimalkan semua yang dia punya di hidupnya dia. Itu buat saya sesuatu yang membuat menggairahkan banget. Nah, karena itu awal fase pertama saya banyak masuk sentuh terutama anak-anak narkoba. Saya masuk dengan cara bagaimana? Saya bersaksi, ya kan? Saya cerita pengalaman saya, cerita tentang pengalaman orang tua saya, bagaimana bapak saya berkorban sepak bolanya untuk anak-anaknya, dari sisi keluarga menolong semua, dan akhirnya saya itu jadi berkat, orang banyak tersuka, orang banyak diberkati, dan sampai akhirnya saya menyadari bahwa kesaksian aja nggak cukup. Itu buat saya. Orang akan tergugah dengan sebuah cerita, tapi orang akan maju dengan pemahaman. Nah, betul. Gimana caranya bisa orang nggak cuma tergugah aja, tapi orang bisa punya pemahaman dari cara berpikir, sikap hati untuk dia bisa tinggalkan dia punya jarum suntik, tinggalkan dia punya tempat clubbing. Pemahaman itulah yang perlu ditemukan. Iya betul. Karena yang paling sulit kan sebenarnya kita bisa keluar dari ikatan itu kan. Ikatan yang beberapa anak muda itu kan kalau mereka kesaksian juga yang Justin dengar dari beberapa curhatan mereka bilang yang susah itu keluarnya kak, yang susah itu merubah pikirannya kak. Kalau tentang mau pakai nggak pakai udah ya kita biasa aja, tapi mau keluar dari hal itu susah banget gitu. Dan itu yang dilakukan Pak Benny saat ini kan, untuk bisa membawa mereka breakthrough keluar dari ikatan itu. Nah jadi saya akhirnya mencoba menemukan beberapa metode atau cara yang buat saya rasa saya berpikir cocok, selaras dengan iman saya gitu maksudnya ya. Yang saya rasa kayaknya saya nyambung nih, oke lah. Beberapa itu kan sebenarnya kan pendekatan ada yang bilang juga beberapa bisa jadi pendekatan humanis sebutnya lah pendekatan ini. Ya buat saya pokoknya saya cuma mau belajar sebagai manusia, menolong manusia gitu. Nah jadi gitu. Nah waktu itu jujur karena ada beberapa lembaga ya menolong mereka dengan beberapa cara yang buat saya nggak cocok. Misalnya hipnoterapi, hipnotis, ya banyak metode itu yang dibantu untuk menolong ya. Tapi saya merasa kayaknya dengan belief saya tuh nggak selaras ya. Nah saya akhirnya memutuskan mempelajari beberapa metode, skill yang buat saya cocok nih bisa menopang saya. Makanya bicara soal mindset, sikap behavior itu kan lebih real ya. Kita nggak perlu lihat pendulum ini, kamu kan tidur dalam hitungan ketiga. Nah kita nggak perlu, mereka sadar, mereka tahu mereka buat apa, mereka mesti ngapain. Kita cuma bantu aja, dampingi mereka. Nah disitulah saya belajar NLP, neurosemantik dan beberapa metode lainnya. Tujuannya cuma supaya saya bisa lebih maksimal dalam mendampingi orang-orang itu supaya mereka bisa berubah. Pak Benny, Pak Benny kan sekarang domisilinya di Jakarta kan ya?
Betul. Tadi Pak Benny sempat bicarakan tentang daerah Serpong begitu. Tetapi Ya. andai kata ada anak muda yang kontak Pak Benny mungkin di luar pulau atau luar kota, Ya. kontak Pak Benny saya butuh bantuan. Pak Oke. Benny bisa membantu bagaimana Pak Benny? Oke, saya selalu punya prinsip seperti ini. Oke ya, saya Yeri, kita karena ini memang area yang kita berdua banyak bergerak. Pertama adalah kita bukan mediator, kita fasilitator. Maksudnya adalah kalau mereka berharap saya bisa membantu, saya takutkan mereka akan gagal. Tapi saya bisa mendampingi mereka untuk bisa menemukan bantuan yang sebenarnya. Prinsipnya begitu. Yang pertama, lalu yang kedua, tetap saya Yeri mempercayai jalur yang atau area yang paling cocok untuk menolong orang-orang seperti ini namanya keluarga. Jadi saya akan tetap memulai dari menolong keluarga mereka gitu. Jadi harusnya tempat rehab terbaik itu buat saya tuh rumah sebenarnya. Waktu orang tua bisa menjadi pendamping yang baik ketika anak-anak mengalami masalah. Jadi saya selalu akan kembalikan kepada keluarga. Tapi lalu orang tuanya bilang, tapi gimana caranya? Nah, saya bantu om tante. Saya akan dampingi om tante bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa menghadapi masa-masa ini sampai kalau memang kita kan, dan sekali lagi ya, ini kan nggak bisa ibaratnya nih one size fit to all gitu ya, nggak bisa satu cara untuk semua metode sama. Setiap keluarga beda-beda, setiap kasus kondisinya berbeda-beda, pendekatannya berbeda-beda. Tapi yang paling awal, langkah pertama adalah membangun hubungan. Nah, kondisi sekarang kan cukup terbantu dengan online misalnya seperti ini ya. Yes. Nah, betul. jadi ya tentu kita akan maksimalkan di sisi online. Di beberapa kota juga karena dulu sebelum pandemi kita di yayasan udah sempat melakukan pelatihan di beberapa kota. Ya tentu kita bisa minta tolong teman-teman koresponden di kota-kota tersebut yang kita pernah untuk bisa turun tangan langsung nih. Misalnya memang di kota yang ada dari teman-teman networking kita yang ada di situ. Pokoknya gimana caranya deh, intinya gini. Gimana caranya kita bisa keroyokan tolong orang-orang seperti ini gitu. Jadi itu yang saya pikirkan biasanya seperti itu. Kira-kira begitu dulu. Dari yang setiap mungkin sudah jalankan pelayanannya ini kan, ini kan. Ya. Nah, dari mungkin setiap orang-orang yang pernah ditangani, ada nggak satu kasus khusus mungkin? Wah, ini kasus paling berat ini yang pernah saya hadapi. Oke. Ada nggak seperti itu? Jadi ada 2 kasus nih saya cerita ya. Yang Nggak pertama hanya satu ya, ada 2 berarti. dua yang sangat memorable buat kami gitu ya. Satu kali pagi-pagi jam subuh-subuh jam 6 lah gitu ya, saya lagi doa pagi, tiba-tiba kita di tempat kita diketok-ketok gitu ya, datang gadis bawa kakaknya, abangnya. Nah, cuma kondisinya tuh samurai udah nempel di sini, Wih. luka bacok, luka semuanya gitu, dan saya kaget, saya bilang ini bukan UGD, saya bilang ini bukan rumah sakit. Nah terus adiknya, tolonglah abang saya kak, nah gitu loh. Namanya Rudi Simatupang nama orangnya. Nah dia ini, si Rudi ini, dia ini dulu bandar narkoba, debt collector, hunter, pembunuh bayaran. Pokoknya bener-bener udah sepaket. Nah ribut sama abangnya, dibacok sama abangnya, ribut besar. Nah adiknya ini yang selamatkan. Ya udah tinggal sama kita, rawat dan semua. Dan akhirnya sampai hari ini dia menjadi salah satu gembala di sebuah gereja di pinggir Jakarta yang cukup berhasil diurapi dan sangat luar biasa. Perlu sebuah mata yang berbeda untuk bisa melihat emas di balik sebuah bungkusan sampah, buat saya begitu. Wah, saya merinding dengar quote-nya. Bagus sekali. Nah itu yang kadang-kadang orang tolak, padahal itu adalah emas. Yang kadang-kadang orang bilang nggak mungkin, sebenarnya itu mereka punya potensi-potensi yang sangat hebat. Nah cuma memang kita perlu punya mata dan hati yang berbeda aja untuk bisa melihat itu gitu ya. Sampai pengalaman saya yang kedua, satu kali juga sama, ada keluarga bawa anaknya, kondisinya udah parah, positif HIV/AIDS, badannya udah kurus banget, pakai narkoba. Kami harus gendong dari mobil masuk ke dalam kamar, ke rumah. Di garasi rumah dia papanya pamit sama dia, inisialnya namanya J. Kamu fokus sama kesembuhan kamu di sini ya. Kamu nggak usah khawatir apa-apa. Kamu kalau perlu makanan kurang, telepon papa kirim. Kalau nggak ada minuman, nggak ada baju, mau apapun, tinggal telepon papa, nanti papa kirim. Nanti bulan depan, papa, mama, sama adik-adik kamu kesini jenguk kamu. Kamu nggak usah khawatir, yang penting fokus sama kesembuhan kamu aja ya. Oke pak. Dia masuk ke dalam, papanya ngomong sama saya, Abeng, om titip anak om ya. Kalau kamu kurang apa-apa, telepon om.
Kalau kamu butuh sesuatu, tinggal bilang saja, nanti om langsung urus. Tolong titip ya anaknya om. Baik om. Kami masuk ke rumah, keluarga ini pergi, pindah keluar kota, ganti nomor telepon, ganti identitas, menghilang begitu aja. Nah kan nggak Wow. mungkin saya Berarti buangnya anaknya anak. ditinggalkan begitu aja. Buang gitu aja. Ngilang gitu aja udah. Ya. Saya bilang kok yang kayak begini lagi gitu ya. Tapi disitulah yang saya belajar. Pelayanan bukan cuma terima PK doang. Hmm. Jujur, enakan khotbah, percayalah. Bicara 40 menit, diajak makan, dikasih persembahan. Nggak ada ini seperti ini. Itu yang membuat saya belajar banget realita tentang kata pelayanan seperti itu. Ya. Akhirnya kami memutuskan tetap rawat dia sampai sembuh. Dan sejujurnya ujung-ujungnya keluarganya ambil lagi akhirnya. Oh gitu, akhirnya datang lagi ya setelah Iya, sembuh meskipun- diambil. Oh ya, lu giliran udah beres baru ambil dong. Karena begitu. Tapi ya sudah, mau mengapa kita? Kita cuma orang yang dipercayakan melayani. Itu aja. Betul. Nggak ada hal Kita yang memang lain. harus hanya untuk melayani gitu Iya, kan. jadi- Nggak ada pikiran untuk oh ya oke dah, atau mungkin siapa tahu nanti bisa ada muncul kekecewaan justru Iya. jadinya nggak baik gitu kan, bukan suatu pelayanan yang berarti. Iya. Oke, luar biasa sekali ya kita bisa mendengarkan satu cerita yang menginspirasi dari seorang Benny Patinasarani. Dan Spiritnya semuanya kita break dulu sejenak. Nanti kita akan balik lagi setelah satu pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Spirit, Spirit, Spirit. Oke, kembali di Spirit, dan kalau Spiritness semuanya sudah mendengarkan semua cerita-cerita ini cerita-cerita unusual. Saya percaya semua Yes. Spiritness nggak banyak yang pernah mengalami atau bahkan mendengar saja, kita bahkan belum pernah mendengar seorang anak muda yang ditinggalkan di rumah Pak Benny dan keluarganya menghilang begitu saja. Tetapi sekarang kita kembali ke profilnya Pak Benny ini. Pak Benny, Yes. kalau andai kata Pak Benny bisa melihat 5 atau 10 tahun lagi seorang Benny Patina Sarani, Ya, melihatnya seperti apa Pak Benny? wow gitu ya. Saya melihat bahwa pertama adalah saya terus menjadi ayah yang baik ya buat anak-anak saya nih, gitu. Tapi yang kedua, saya melihat bahwa saya tetap setia dalam apa yang Tuhan lagi tetap bangun dalam hidup saya sampai hari ini. Saya melihat bahwa ada anak-anak muda yang dulunya nggak ada. Saya akan melihat di depan saya ada sekelompok anak-anak muda yang dulunya dibilang gak ada harapan dan gak dipercaya, tapi perjumpaan mereka dengan Tuhan mereka merubah seluruh hidup dan masa depan Yes. mereka. Amin. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang bisa mewarnai bangsa ini dengan apa yang mereka punya. Kira-kira Wow. Kalau pesan-pesan, ada yang ingin Oke. disampaikan kepada pendengar Spiritness atau orang-orang muda di Iya. luar sana? Khususnya mungkin mereka juga yang punya problem yang sama dulunya dengan Pak Benny. Ya, kan dari awal sejak saya bertobat, kata ini memang telah menjadi tagline hidup saya ya. Jangan pernah taruh titik di saat Tuhan masih taruh koma. Nah, jadi prinsipnya adalah kita nggak mungkin bisa merubah masa lalu kita, gitu. Mau seperti apapun kita nggak bisa, tapi bersama dengan Yesus kita bisa merubah masa depan kita. Jadi yang lagi berbicara di depan teman-teman ini adalah saksi nyata bahwa ketika Tuhan bilang masih ada harapan, itu artinya masih ada harapan. Ada orang dunia boleh berkata bahwa pecandu nggak mungkin bisa sembuh, tapi Tuhan bisa berkata bahwa pecandu bisa mengalami pemulihan. Selalu ada harapan waktu kita memutuskan menyerahkan seluruh hidup kita kepada siapa, dan pilihlah Yesus untuk jalan itu. Terima kasih. Luar biasa. Keren banget ya Spiritness ya. Kita semuanya pada hari ini bisa mendengar seorang
Beni Patinasarani bersaksi, menyaksikan segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dan kita sangat-sangat terinspirasi ya. Kita juga ikut jadi semangat gitu kan. Wow, seorang Beni aja bisa kayak gini gitu, apalagi saya gitu kan. Dan kita berharap semua Spiritness dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian, khususnya untuk orang-orang muda yang di luar sana, kalian masih punya kesempatan. Kalian masih bisa melakukan seperti yang Pak Beni Patinasarani juga lakukan gitu kan, menjangkau orang-orang lain untuk menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga minta Pak Beni bisa mendoakan pendengar kita, pendengar radio kita, Spiritness semua di luar, dan mereka juga yang mau ikut berubah untuk menjalani setiap kehidupan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa biar rencanamu yang agung itulah tetap terus terjadi dalam setiap kami, terutama dalam setiap kehidupan rekan-rekan Spiritness dimanapun mereka berada. Tuhan, kami tahu apapun kondisi mereka hari ini, apapun yang sedang jadi perjuangan kehidupan mereka hari ini, biarlah mereka punya keteguhan hati dan kepercayaan hati untuk bisa menyerahkan semua kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang berperkara dalam setiap kehidupan mereka semua. Ada harapan yang baru, ada pemulihan yang baru, ada kekuatan yang Tuhan berikan sehingga setiap kami bisa menghadapinya, dan bersama-sama dengan Tuhan kami bisa tetap melihat bahwa ada masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan telah persiapkan buat siap kami. Berkati teman-teman di Spirit FM, berkati buat Justin, buat Harry dan Sally, dan seluruh teman-teman yang ada yang ambil bagian buat seluruh program-program ini. Aku berdoa ada pesan kehidupan yang mengalir dalam setiap program, ada cerita-cerita cinta tentang Tuhan yang akan didengar oleh banyak orang, memberkati banyak orang. Bersyukur Tuhan buat segala sesuatunya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Wow, thank you buat Pak Beni Patinasarani sudah membagikan hal yang luar biasa buat kita, tidak hanya buat Justin sama Harry, tetapi buat semua pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih buat Harry juga yang sudah temani Justin hari ini. Thank you. Terima kasih buat semua Spiritness yang hari ini sudah mendengarkan kita. Akhir kata kita mau ucapkan keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Bye.